Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, selamat datang bertemu kembali di Classroom mata kuliah Kebidanan Komunitas. Bersama saya, Ina Nur Inayati dari Akademi Kebidanan Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang metode PRA, yaitu Focus Group Discussion. Selamat menyimak. Ini adalah referensi utama yang dipakai dalam pembahasan topik Focus Group Discussion ini. Kalian dapat mencari referensi tambahan yang relevan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Focus Group Discussion atau lebih dikenal dengan FGD adalah teknik PRA dengan melakukan kajian melalui diskusi kelompok bersama masyarakat tentang topik tertentu, menggali persepsi, pengalaman, ide, dan harapan yang dilakukan secara interaktif, sistematis, dan terarah, difasilitasi oleh seorang fasilitator atau moderator. Terdapat beberapa jenis FGD, di antaranya adalah 1. FGD dua arah, yaitu FGD dengan satu kelompok disaksikan oleh kelompok yang lain dan membahas, mengamati, berinteraksi, serta mengambil kesimpulan. 2. Teleconference Focus Group, yaitu FGD yang menggunakan jaringan telepon. 3. FGD online, yaitu FGD menggunakan media internet. 4. Dual moderator focus group, yaitu dua moderator berada di sisi yang berlawanan pada saat berdiskusi. 5. Responden moderator focus group, yaitu satu atau lebih dari responden dimohon untuk bertindak menjadi moderator dengan melakukan kajian terhadap hubungan. Terdapat 3 tujuan dalam kegiatan FGD, yaitu 1. Menggali informasi, aspirasi, pemikiran, dan pengalaman masyarakat untuk menyamakan persepsi dalam rangka membangun kesamaan visi dan misi sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai subjek dalam kegiatan. 2. Menggagas konsep tentang model dan strategi pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 3. Merancang konsep pemecahan masalah berdasarkan inisiatif dan keinginan masyarakat menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada di masyarakat. Terdapat 7 karakteristik FGD, yaitu 1. Diskusi dilakukan dalam kelompok kecil, antara 7 sampai 12 orang tiap kelompok. 2. Peserta merupakan masyarakat yang homogen, artinya peserta yang dapat memberikan kontribusi pendapat dalam topik bahasan yang sudah ditentukan. 3. Berbatas waktu, artinya setiap kegiatan diskusi ditentukan waktu dan durasinya. 4. Pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator merupakan pertanyaan terbuka agar dapat menggali lebih banyak informasi. 5. Setiap diskusi harus ada fasilitator atau moderatornya, bisa berasal dari salah satu peserta atau ditentukan. Fasilitator harus memahami topik yang akan didiskusikan. 6. Tempat diskusi dilakukan di tempat netral dan informal, tidak perlu ruangan khusus, bisa di mana saja sekitar masyarakat, yang penting nyaman untuk dilakukan diskusi. 7. Orientasi diskusi adalah penggalian persepsi dan alternatif, bukan untuk pengambilan keputusan. Langkah kegiatan dalam melakukan FGD sebagai berikut. 1. Menentukan topik yang akan dibahas dalam FGD. Topik disesuaikan dengan masalah atau kebutuhan masyarakat. 2. Menentukan peserta dan fasilitator. Siapa saja yang akan menjadi peserta, berapa jumlah peserta, dan siapa yang akan menjadi fasilitator. Jika jumlah peserta banyak, dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil.
3. Menentukan waktu, durasi, dan tempat. Waktu disesuaikan dengan kesepakatan peserta. Tempat dapat menggunakan fasilitas umum seperti balai pertemuan atau di rumah salah satu peserta. 4. Menyusun pertanyaan terbuka sesuai dengan topik. Berikan pertanyaan yang sama pada masing-masing peserta dan berikan kesempatan peserta untuk menyampaikan persepsinya. 5. Menggali argumen setiap peserta, tidak boleh memotong pembicaraan atau menyimpulkan. 6. Menciptakan dinamika kelompok, melibatkan semua peserta sehingga setiap peserta tidak ada yang hanya diam atau mengangguk tanda setuju, tetapi diharapkan semua peserta diskusi dapat ikut terlibat dan mengemukakan pendapatnya. 7. Tidak melakukan generalisasi dari persepsi yang disampaikan peserta. Dan usulan peserta bukan untuk pengambilan keputusan, tetapi lebih kepada usulan pemecahan masalah yang perlu didiskusikan lebih lanjut. 8. Buat dokumentasi berupa laporan hasil wawancara secara lengkap berisi daftar peserta dan jawaban dari masing-masing peserta. Dapat juga menggunakan voice record atau video record agar lebih mudah untuk transkrip ke dalam laporan FGD. Demikian penjelasan metode tentang Focus Group Discussion atau FGD. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh semua mahasiswa dengan baik. Jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan menggunakan chatroom di topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.